Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KKJN Channel, saat pagi hari ini KKJN Channel kembali ngobrol bersama Dinas Disputpar Pora Kota Cimahi perihal selesainya Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022. Meskipun sudah selesai dan berjalan lancar, tetapi masih ada sedikit-sedikit riak-riak. Nah, saat pagi hari ini kami atas nama KKJN Channel mengundang dari Dinas Disputpar Pora Kota Cimahi yang langsung dihadiri oleh Bapak Kadis, yaitu Bapak Ahmad Nurdiana, dan penggiat olahraga sekaligus Ketua Cabur Mantai Kota Cimahi, supaya obrolan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat semuanya dan tidak ada simpang siur di dalam setiap informasi. Akan kami langsung sapa saja, yaitu tamu-tamu atau narasumber yang hadir saat pagi hari ini. Selamat siang, Pak Kadis. Selamat siang. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Amin. Ketua? Selamat siang. Sehat. Alhamdulillah. Pertama saya sampaikan, atau pertanyaan pertama saya sampaikan kepada Pak Kadis Disputpar Pora, yaitu Pak Ahmad. Ya. Pak, kalau kita semua masyarakat Cimahi mengapresiasi sepak terjang Disputpar Pora yang telah memberikan motivasi kepada jajaran atlet yang telah mengikuti Porprov tahun 2022. Bahkan bonus-bonus sudah dibagikan, memberikan motivasi. Sebenarnya di sini apa yang menjadi motivasi yang Disputpar Pora itu berikan kepada para atlet? Baik, terima kasih Kang Yudi. Jadi memang seperti lazimnya ya, kegiatan-kegiatan yang memang akan menghasilkan sebuah prestasi gitu ya, apalagi mengangkat daerah gitu ya, baik kabupaten kota, provinsi maupun nasional, sudah kelaziman bagi pemerintah daerah setempat atau pemerintah provinsi dan bahkan di pusat itu memberikan semacam kado kepada para siapapun yang menyumbangkan prestasi untuk daerahnya. Termasuk kegiatan kita dalam pada saat kemarin kegiatan Porprov tahun 2022, ada beberapa atlet yang sudah berhasil menorehkan prestasinya untuk mengangkat nama Kota Cimahi di ajang Porprov. Dan tentu saja ini bentuk apresiasi dari pemerintah kota, sebetulnya dari pemerintah kota, dalam hal ini wali kota, memberikan apresiasi berupa bonus kepada para peraih atlet, baik medali emas, perak maupun perunggu, dan termasuk juga pelatih. Pelatih kita berikan juga. Nah, pemberian penghargaan ini juga bukan untuk kegiatan Porprov saja, tapi untuk kegiatan Peparda yang melibatkan NPCI yang berpusat di Bekasi. Jadi pada saat tanggal 20 kemarin, Februari, secara resmi wali kota sudah menyerahkan bonus secara formal gitu ya kepada para atlet, baik dari Porprov maupun untuk Peparda yang NPCI sudah diserahkan. Ini bentuk apresiasi dari pemerintah daerah. Pertanyaan selanjutnya, Pak Kadis, capaian yang sudah didapat oleh para atlet Kota Cimahi yang mewakili Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022 sudah memberikan kepuasan? Alhamdulillah buat kami. Jadi ini terbukti dari meningkatnya peringkat Kota Cimahi pada tahun 2018 sebagai perbandingan. Kita ada di peringkat ke-21 dan syukur alhamdulillah, kami sangat bersyukur bahwa KONI Kota Cimahi beserta seluruh ofisial sudah bisa memotivasi atlet-atletnya untuk meraih medali emas, perak dan perunggu, dan berhasil menempati posisi ke-16 Sesuai target? Targetnya sih 10 besar, tapi kan kita juga karena ada banyak, ternyata ya biasalah yang namanya pertandingan itu ada banyak hal-hal yang memang di lapangan terjadi, hal-hal yang sifatnya teknis dan non teknis, itu bisa kita maklumi. Tapi ya saya berharap di Porprov tahun 2026 nanti kita akan terus meningkat lagi. Jadi apa yang sudah kita raih selama ini pencapaian yang sudah cukup bagus kalau menurut saya. Nanti mudah-mudahan hasil ini menjadi bahan koreksi bagi tim, baik KONI, atlet, para ofisial maupun dengan kami di pemerintah kota, untuk menjadi
sebagai bahan acuan untuk bagaimana lebih meningkatkan lagi prestasi di masa yang akan datang. Artinya pemerintah Kota Cimahi melalui Disbud Parpora sudah bekerja keras untuk memberikan prestasi yang terbaik untuk para atlet. Allah, mudah-mudahan seperti itu, hanya masyarakat yang bisa Ya. menilai. Jadi bahwa kami berusaha bersama-sama bermitra dengan KONI untuk bagaimana meningkatkan prestasi ini kan untuk kebaikan kita semua ya. Ya. Untuk pemerintah dan masyarakat, termasuk masyarakat penggiat olahraga tentu saja. Ya. Bagaimana memberikan yang terbaik, kita sudah berusaha. Walaupun mungkin ada 1-2 yang memang masih kekurangan, ya mohon dimaklum saja, namanya juga manusia ya. Iya. Sekarang ke Pak Dedi. Ya. Pak Dedi sebagai penggiat olahraga sekaligus ketua cabur Muay Thai. Tadi sudah mendengarkan bahwa begitu berusahanya pemerintah Kota Cimahi dengan berbagai usaha termasuk bonus-bonus sudah diberikan kepada para atlet. Kira-kira ada unek-unek apa? Ya, terima kasih Kang Yudi selaku host dari KKJN. Yang saya hormati Pak Kadisbud Parpora, Pak Ahmad. Saya sebetulnya kurang tepat seharusnya yang dipanggil itu adalah KONI mungkin. Tetapi mungkin ya saya salah satu penggiat olahraga. Terima kasih, apresiasi bagi saya secara pribadi. Dan saya pun tadi sebelum berangkat saya minta izin pada Ketua KONI karena itu adalah bagian daripada pimpinan kami. Saya hanya ketua cabang olahraga, salah satu cabang olahraga. Title yang ada Mas Yudi dari KKJN ini adalah polemik kan ya. Polemik itu berarti hal-hal yang dibicarakan di masyarakat selama ini pasca Porprov 14 2022 gitu kan. Betul apa yang dikatakan Pak Kadis, memang seperti itu adanya, bahwasanya Kota Cimahi peringkat naik, perolehan juga naik 50% secara ini grafik ya, secara fakta gitu kan. Nah ini polemik yang terjadi setelah Porprov itu kan ada yang sampai saat ini masih dibicarakan. Itu terkait dengan SK 134 yang dikeluarkan oleh KONI Jawa Barat. Itu merugikan seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat dan termasuk Kota Cimahi ini. Tentang apa itu? Mengenai di injury time, petinggi dari KONI Jawa Barat ini mengeluarkan SK tersebut, dan pemain-pemain profesional, pemain yang sudah masuk di GIM, pemain yang sudah level di PON, bahkan Olimpiade bisa turun. Padahal seharusnya yang sudah tercantum dalam technical handbook itu harus sesuai dengan hasil dari BK, babak kualifikasi. Sehingga kami Kota Cimahi ini berkisar 10 sampai dengan 12 emas yang hilang. Contoh satu diantaranya dari saya Muay Thai gitu kan. Muay Thai kehilangan 1 emas di kelas 65 putra gitu kan. Itu karena memang ada pemain SEA Games di situ gitu kan. Tiba-tiba pada saat di BK tidak hadir mereka. Tetapi yang disayangkan oleh kami diantaranya itu adalah terutama Muay Thai ya. Pada saat kami mau melakukan protes, ini bagian hukum tidak ada petty cash untuk uang protes, gitu kan ya. Tidak ada petty cash untuk uang protes. Harus bayar dulu. Harus bayar karena di THB tersebut dicantumkan bahwasanya kalau saja protes itu harus bukti-bukti dilampirkan, berita acara dilampirkan, disertakan dengan uang protes. Itu kalau nggak salah sekitar 7,5 juta untuk Muay Thai. Nah, lepas dari itu, 1 hari setelah itu protes sudah tidak berlaku lagi. Jadi memang harus cepat kita. Itu diantaranya SK 134 yang dikeluarkan oleh KONI Jawa Barat. Itu polemik yang sekarang masih dibicarakan di kalangan para penggiat olahraga, gitu kan. Terus yang kedua juga ini masalah miskomunikasi yang terjadi antara Disbud Parpora dengan owner transportasi Pak, gitu kan. Yang terjadi dengan saya diantaranya itu pada hari pertama itu angkutan saya baru menggunakan 1 hari, transportasi angkutan ditarik, bingung kan kita. Bahkan ada 2 diantaranya atlet yang harus ke venue menggunakan ojek gitu kan. Itu artinya kan menurunkan percaya dirinya dan segala macam gitu kan. Namun ya memang ada langsung solusi dari Kadisbud Parpora gitu, dari pemerintah. 2 hari kemudian ada itu. Yang saya sayangkan ini kenapa
Kok tiba-tiba yang tadinya kami bangga datang dari Cimahi dengan mobil yang bagus dan di branding kontingen kota Cimahi gitu kan, tiba-tiba 1-2 orang atlet yang harus datang ke venue menggunakan ojek sampai, Pak, bahasa atlet Pak atau era Pak, mana rada jauh dari lempang cek saya teh. Izin Ketua, saya potong sampai di sini dulu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Kadis. Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan Prolprol 2022 ini pada bulan November, jadi kami memang diamanatkan oleh pemerintah daerah melalui anggaran, ya anggaran yang tentu saja dibahas melalui proses di Banjar ya, Banjar dan TAPD. Jadi di anggaran perubahan 2022 kemarin, jadi kami diamanatkan untuk bisa memfasilitasi kegiatan Prolprol. Ya. Dengan KONI. Jadi karena biasanya sih memang hibah langsung berupa uang ya ke KONI untuk penyelenggaraan ini, tapi karena masalah administrasi tidak boleh 2 kali dalam setahun, pokoknya seperti itu infonya. Jadi difasilitasilah oleh kami. Nah, dalam fasilitasi itu kami diberikan anggaran sebesar 4 miliar yang saat ini juga sudah dievaluasi, kami hanya menyerap sebesar 1,2,1 ya. Dengan alasan 60%. Pertama memang kan yang pertama kita harus memfasilitasi akomodasi atau hotel penginapan. Ya. Yang kedua batasannya seperti itu. Yang kedua untuk makan pagi siang malam snack dulu dan makan siang, dan kemudian yang ketiga transportasi. Ya. Jadi karena memang ada beberapa kontingen yang memang target kami kan untuk 4 miliar itu untuk 11 kurang lebih 11-12 hari lah gitu ya. Ya. Karena ada beberapa yang memang mohon maaf mungkin karena selesai masa ini di 5 hari udah balik ke base camp gitu ya. Nah itu ada efisiensi di sana. Kemudian kalau kita memang karena ada batasan-batasan anggaran gitu ya, ketat gitu, jadi maksimal sekian itu tidak bisa lebih dari itu. Jadi kita ketat dengan karena sudah ada di tujuan di DPR. Nah mengenai yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi ini, Kang Dedi ini mengenai transportasi, memang kita sudah melakukan kalau untuk hotel dan untuk konsumsi itu kami serahkan sebetulnya kepada para ofisial ya, ofisial mau di mana dan sebagainya. Walaupun memang karena keterbatasan tempat seperti di Ciamis gitu ya kan berebut orang untuk dinap. Jadi memang ya mohon maaf mungkin layak, tapi ya untuk ini mungkin ya pas-pasan lah, cukuplah untuk kondisi bahkan ada yang sewa rumah dan sebagainya ya, karena memang kondisi standar di masing-masing wilayah berbeda kan. Jadi pada saat ada kunjungan yang besar itu agak kerepotan juga untuk fasilitasi akomodasi. Nah untuk yang transportasi memang kita karena anggarannya cukup besar, berapa 1, berapa totalnya 600 juta. Kita ada lelang cepat, lelang cepat, prosesnya melalui PBJ, lelang cepat untuk penyediaan kendaraan angkutan dari Cimahi ke lokasi, karena ini kan ada beberapa tempat, ada Bekasi, Bogor, Ciamis, Pangandaran, Banjar dan seterusnya. Kita sudah buatkan ada yang sudah ada yang berminat dan jadi pemenang kemudian kontrak. Nah di perjalanannya ternyata saya juga tidak tahu seperti apa, pada saat mereka mengajukan termin, mereka mengajukan 2 kali lipat dari harga dan kontrak. Ya otomatis kita tidak bersedia karena ini akan merupakan sebuah pelanggaran tentu saja, maladministrasi. Dan kita kan kontrak misalnya 500 sekian ya, 500 berapa gitu ya. Kemudian pada saat termin pertama dia meminta 2 kali lipat dari yang seharusnya. Contoh misalnya kita seharusnya membayar sekitar 200-an lah ya, 200 jutaan untuk beberapa kali mereka gunakan ini all in ya, kendaraan yang kita gunakan all in untuk sopir, kemudian bahan bakar, tol dan sebagainya, biaya menginap mereka sudah. Nah ternyata pada saat kita mengajukan mereka mengajukan termin dan itu diperbolehkan dalam kontrak 2 kali lipat harganya, ya kita bukan berat, artinya salah karena kontraknya 500 dan juga nanti bisa 1 miliar, uangnya dari mana tidak ada. Dan kemudian kan sudah sign kontrak bahwa pihak penyedia jasa harus menyediakan sekian puluh berapa kalau nggak salah 45 atau berapa itu ya kendaraan dengan tujuan kemana, masa lamanya waktu berapa lama, kemudian setelah dihitung dalam 2 minggu kalau tidak salah untuk pertimbangan pertama 2 kali lipat harganya, ya nggak bisa. Sangat, dan itu menyalahi Pak Kadis. Di dalam proses lelang cepat tadi
poin per poin, apakah tidak tertuang di dalam perjanjian itu? Ada, jadi jelas Pak, kita kan memang pada saat itu sifatnya online ya. Ya. Kita tidak bertatap muka dengan si penyedia, tapi online gitu ya, online. Itu semua dilakukan melalui proses di PPJ. Ya. Jadi ada pertanyaan dan sebagainya itu via online ada, bukti-buktinya ada. Jadi berapa lama dan sebagainya. Jadi sehari itu mereka menawar 1,1 kalau nggak salah, 1,2. Nah pada saat mengajukan termin jadi 2,4 Pak. Per hari ya nggak bisa tuh, kita yang kena sanksi nanti. Jadi kena sanksi, dan saat ini memang kita sedang diperiksa BPK, tentu saja nanti kita ada argumentasi. Pasti jadi pertanyaan juga buat BPK, kenapa berhenti? Kita ganti dengan mobil dinas yang kita punya. Jadi pada saat kegiatan itu hampir seluruh kendaraan dinas kita kerahkan untuk menyebar ke beberapa tempat, berikut supirnya, berikut BBM-nya kita akomodir. Jadi memang ini sebuah ketidaknyamanan gitu ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kesempatan yang baik ini. Kami mohon maaf, itu bukan keinginan kami terjadi seperti itu, tapi karena masalah administrasi gitu ya. Jadi mungkin kalau hibah itu sangat fleksibel Pak. Nah ini fleksibilitas inilah. Kalau kita kan sudah tertuang dalam kontrak misalnya dari pagu anggaran sekitar 500 juta, kemudian kita sudah kontrak ke pihak penyedia jasa, Vendor. kita sisanya tidak bisa dialihkan ke yang lain Pak. Karena itu sudah terkunci untuk penyelesaian kontrak itu. Nah kalau hibah kejadian dengan pihak penyedia seperti ini, bisa kita bisa langsung sewa yang setara dengan itu gitu. Nah itu bedanya itu. Jadi saya sih memang menyarankan kalau kegiatan-kegiatan ini supaya fleksibilitasnya cukup baik gitu ya, mendingan memang bagusnya sih hibah oleh si pengampu dalam hal ini KONI gitu ya. Itu lebih fleksibel, anggaran dan sebagainya itu lebih fleksibel. Kalau di kita kan sudah terkunci, ada standar belanjanya, maksimal sekian, makan sekian, minum sekian, snack sekian, kemudian termasuk hotel maksimal sekian, kendaraan juga maksimal sekian. Kalau hibah, begitu kayak kejadian seperti ini, bisa langsung sewa bus di mana saja, langsung saja, nggak usah ada kontrak, nggak usah ada ini dan sebagainya. Nah itu memang ya sekali lagi saya atas nama dinas sebagai yang memberikan fasilitasi, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini semua semata-mata bukan karena keinginan kami, tapi betul-betul di luar dugaan. Itu Pak Ketua tadi unek-uneknya sampai bahwa karena kendaraan ditarik, akibatnya membuat mental para atlet turun. Turun lah. Ya, kira-kira ada dampak. Ya, lanjut. Ya, yang saya sayangkan tuh diantaranya kan begini, kenapa sampai terjadi miskomunikasi gitu kan? Sementara ini kegiatan akbar, ini kegiatan multi event gitu yang seharusnya memang hal tersebut itu tidak terjadi gitu. Ya. Tetapi ya memang ini kejadiannya sudah gitu kan. Cuma tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Kadipidana kepada vendor yang tidak meneruskan kontrak sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani kan begitu ya, punishmentnya ataupun tuntutannya, atau bisa saja mungkin menuntut balik gitu kan ya. Itu yang saya harapkan itu ada punishment terhadap vendor yang pemenang tender itu ya. Itu. Namun di kalangan pegiat olahraga ini kan ini ada beberapa cabur yang memang susah gitu. Contoh salah satu kawan saya Wusu ini tidak ada satupun yang menggunakan motor, apalagi bawa mobil. Untung di saya ini ada satu orang yang bawa kendaraan, jadi hanya tidak terangkut itu 2 orang, sehingga yang naik ojek lah gitu. Terus polemik yang lain sekarang ini kan di kalangan penggiat olahraga, mohon maaf Pak Kadis, ini saya sampaikan juga ya gitu. Kita kemarin apresiasi bangga. Ya. Sesuai dengan janji politiknya Pak Wali Kota pada saat itu terrealisasikan dengan bonus 50 juta, 30 juta dan 15 juta dan itu kepada para pelaku olahraga. Kepada para pelaku olahraga sudah disampaikan. Cuma ini saya menyayangkan atas nama saya selaku manajer pada saat itu. Saya selaku manajer, ini pelaku olahraga ini kan bukan hanya atlet dan pelatih Pak Kadis. Ya, ini manajer, ofisial, bahkan misis, tukang pijit pun itu adalah pelaku olahraga. Kenapa pemerintah dalam hal ini Pak Kadis tidak memberikan apresiasi
kepada manajer, kepada apa namanya ofisial, dan kepada tukang pijit atau tukang ininya. Karena di situ di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dinyatakan bahwasanya pelaku olahraga itu adalah seperti begitu. Ya. Nah, ini akan menjadi apa ya? Menjadi hilang motivasi juga nanti ke depan kalau saja hal ini terus dilakukan. Bisa jadi nanti kemudian nah jadi manajer. Karena untuk membentuk seorang atlet menjadi mendapatkan sebuah prestasi bukan hal yang mudah. Ini bertahun-tahun kami melakukan itu semua gitu. Mungkin bisa jawab langsung, Ya, Pak Kadis. baik, terima kasih. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa pemberian bonus kader atau apapun itu bergantung kepada kebijakannya pimpinan. Besaran bonus itu sudah terukur sejak pada saat penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Ya. Jadi besarannya, kemudian siapa yang mendapatkan, kriterianya seperti apa. Ya. Nah, sementara itu memang pada saat itu yang akan kita berikan itu hanya atlet dan pelatih, gitu ya. Nah, sekarang mengenai manajer memang itu juga tergantung kepada kebijakan pimpinan tentu saja yang mengusulkan. Jadi kami sih silakan aja. Nah, dan untuk pada saat awal kita menyusun DPA itu dokumen pelaksanaan itu yang muncul adalah atlet KONI ya, itu atlet untuk pelatih, atlet dan pelatih. Nah, kalaupun sekarang memang ada ya aspirasi lah gitu ya dari beberapa official dalam ini manajer untuk juga dapat kader, itu sudah menjadi masuk ke Pak Wali ya info ini, dan Pak Wali akan mempertimbangkan itu. Jadi kami saat ini sedang menunggu surat usulan Pak Dari KONI. Oh, dari KONI ya. Ya. Berarti dalam hal ini KONI tidak mengusulkan seperti itu ya? Pada saat itu DPA pada saat awal tidak. Ya. Jadi lebih ke atlet dan pelatih. Nah, kami saat ini sedang menunggu usulan dari pihak KONI. Jumlah manajernya siapa kan harus jelas dulu ya. Nanti kan prosesnya, ya itulah birokrasi kita seperti itu, masalah administrasi keuangan. Jadi harus dipertanggungjawabkan betul-betul. Nama manajernya siapa, cabornya mana, yang tentu saja yang dia hanya meraih ya prestasi lah, medali ya. Betul. Mau perak, mau emas, mau perunggu itu mendapatkan sesuai dengan komposisinya. Kemudian yang kedua, nanti siapa yang diusulkan, siapa yang cabur mana saja, manajernya siapa saja, dapatnya medali apa saja. Emasnya mau 3, mau 4, perunggunya mau 1, tetapnya sama besaran bonusnya. Kemudian besarannya Pak, nilai besarannya diusulkan dari KONI juga. Kayak bonus juga itu diusulkan, atlet dan itu diusulkan dan kita bahas Pak. Karena pada saat menentukan angka itu tidak serta-merta begitu usulan ya diterima gitu saja. Kita harus ada pembanding karena ada proses lagi pada saat penyusunan standar analisis belanja di bagian administrasi pembangunan untuk menjadi bahan pada saat nanti di SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, itu nilai angka itu sudah tercantum. Nah, proses pencantuman angka itu pun harus melalui ada mekanismenya Pak. Jadi mekanismenya adalah kita cek daerah-daerah lain seputar. Misalnya apakah daerah di Kabupaten Bandung Raya lah, Sumedang dan sebagainya itu berapa. Nah, tapi itu semua tergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Mungkin untuk daerah yang PAD-nya tinggi, bonusnya bisa lebih tinggi, sehingga menjadi daya tarik buat para atlet. Ya mudah-mudahan ke depan kita PAD kita semakin tinggi, kegiatan olahraga, seni budaya juga bisa lebih terfasilitasi lagi. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang manajer, Pak Wali sudah memahami sebagai pimpinan gitu ya, dan akan welcome untuk kita bahas gitu ya. Hanya saja mungkin masalah waktu Pak Dedi. Masalah waktunya mungkin bisa diperubahan dan sebagainya. Jadi secara prinsip kami dari pemerintah kota sudah sepakat untuk memfasilitasi aspirasi ini gitu ya. Tapi untuk yang mekanik masuk kelihatannya kita lihatlah nanti apakah kebijakannya seperti apa. Tergantung usulan. Dari KONI besarnya berapa dan sebagainya, nanti kan ada pertimbangan TAPD, nanti juga dibahas dengan Dewan, dengan Banggar ya khususnya Dewan. Jadi berapa sih yang layak untuk Cimahi memberikan kadedeh lah untuk manajer atau siapapun yang memang layak kita berikan, dan ada pertimbangan-pertimbangan tentu saja dengan tim. Ya insya Allah Pak Dedi, dan pada saat penyerahan juga Pak Wali sudah sampaikan bahwa nanti kita akan pertimbangkan. Ya, karena pertimbangan betul, karena ini sudah 1 minggu yang lalu mungkin di kalangan para penggiat olahraga, terutama manajer dan ofisial itu ya kenceng itu dibicarakan hal seperti itu. Bahkan mereka
ayolah kita unras, ayo kita unras. Ya. Saya bilang janganlah, itu unras mah nu terakhir. Kalau masih sebatas bisa dikomunikasikan, komunikasi dulu lah saya bilang. Karena apa namanya tidak biasanya para pelaku olahraga mah unjuk rasa anu sok unras mah kan ormas gitunya LSM. Da kita mah lain ormas lain LSM cek saya teh gitu kan. Tapi komunikasi yang jauh lebih penting itu kan begitu. Artinya dari pemerintah kota melalui Kadisbudpar bahwa tinggal nunggu waktu Pak ya. Siap menerima usulan. Sejauh ini sudah menerima? Belum masuk. Kabarnya dari teman-teman di KONI sedang dalam pembahasan. Jadi pembahasan besaran kita harus dipertimbangkan ya, yang layak untuk diberikan gitu. Nanti diusulkan bisa saja besarnya sekian-sekian, tapi itu kan nanti ada pertimbangan lain di kami sebagai yang mengelola anggaran. Di tim ada timnya, bukan di Disbud. Kita mah hanya mengusulkan, memfasilitasi, kemudian nanti lah ditambung di Disbudpar Kota senilai sekian gitu. Tidak semata-mata permintaan langsung dikasih sesuai dengan prosedurnya ada, jadi begitu nggak bisa akhirnya menunjukkan langsung cair, nggak bisa. Tapi Bapak ini sudah ketawa-ketawa Pak. Artinya masih ada tabungan yang nggak diambil nanti. Pertimbangannya ya kita tunggu usulan dari KONI dalam ini kepada pemerintah. Ditujukannya ke Pak Wali nanti kan punya tim ya, nanti itu dibahas di tim seperti itu. Gimana respon? Walaupun besarnya saya tidak tahu berapa kemampuan. Setelah mendengarkan jawaban tadi? Begini mungkin ya, itu terima kasih kalau saja hal seperti itu menjadi perhatian dari pihak pemerintah, karena jangan sampai nanti kemudian gitu kan prestasi olahraga di Kota Cimahi ini semakin terpuruk. Yang tadi dikatakan Pak Kadis, kita ada peningkatan, memang betul adanya, tetapi dengan kondisi seperti ini gitu kan, itu akan lebih sulit lagi nanti kemudian kalau luput dari perhatian. Karena sebetulnya kita ini Kota Cimahi ini ada di tengah-tengah dalam hal apa perhatian, bukan dalam hal perhatian ya. Fokus gitu ya, perhatian. Agak ada di tengah-tengah dibandingkan dengan kota kabupaten lain dalam hal penyerapan anggaran gitu kan. Contoh dengan kalau kita lihat dengan kota Bekasi, Kabupaten Bekasi atau Cirebon, Bogor gitunya, itu kita jauh lah gitunya. Sehingga memang prestasi olahraga itu ya sebanding lurus dengan anggaran yang kita dapatkan, itu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi cukup mengapresiasi nggak dari kalangan penggiat olahraga? Saya untuk tahun sekarang saya cukup saya angkat jempol apresiasi, karena saya melihat saya sudah lama menjadi penggiat olahraga gitu kan. Bonus sebesar ini baru tahun ini. Dan janjinya terrealisasikan. Artinya gitu kan, ini ada peningkatan untuk di Kota Cimahinya, ada perhatian untuk para pelaku olahraganya, atletnya terutama gitu kan. Sebelum-sebelumnya menurut saya kurang. Saya dari tahun 2006-2009 menjadi aktivis di olahraga gitu kan. Begitu mudah-mudahan ke depan ya, kalau ekonomi Cimahi ini meningkat ya, ekonominya ya kita dorong terus, pemerintah mendorong, tinggal masyarakatnya kan bagaimana supaya kunjungan wisata misalnya ke Cimahi, walaupun kita tidak punya tempat-tempat itu, tapi kunjungan ke mau restoran, mau hotel dan sebagainya meningkat, PAD meningkat, yang mudah-mudahan juga nanti ke depan ada peningkatan. Jadi harapan dari penggiat olahraga ke depan lebih meningkat lagi ya harus kita terus dorong gitu ya, kita terus dorong. Dan saya sih berharap hal-hal yang memang kurang enak kemarin ya, kurang nyaman gitu ya, tidak menjadi kendala, tetap kita fokus. Kalaupun aspirasi dari Bapak Ibu sekalian para penggiat olahraga ya kita tampung, dan insya Allah nanti menjadi pertimbangan khusus lah dari Pak Wali bersama timnya. Satu lagi mungkin Pak Kadis yang belum terjawab dari penggiat olahraga tadi, dipertanyakan tadi bahwa pemenang lelang sejauh ini dan kedepannya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh dinas? Memang kita setelah pertimbangkan gitu ya, ini masuk ke dalam One Prestasi. Jadi kita sudah membuat surat ya ke APIP untuk di blacklist Pak, untuk di blacklist. Nanti tinggal ya, memang mekanisme seperti itu. Jadi kita dinas tidak bisa serta-merta tiba-tiba memblacklist satu penyedia jasa. Itu harus ada pertimbangan lain dari pihak inspektorat. APIP, dari hal ini APIP sudah kita kasih atau ya apapun namanya lah untuk blacklist itu, memblacklist itu. Jadi karena terjadi One Prestasi untuk ini gitu ya.
jadi pada saat itu saya cerita sedikit lagi ya. Memang Pak, kenapa ada jeda gitu ya? Harusnya kan mobil itu 24 jam standby. Betul. Ada jeda karena kita sebenarnya dari awal berharap mereka mengikuti aturan kami gitu ya, tetap dengan biaya yang sesuai kontrak. Ya saya berharap di detik-detik terakhir itu mereka tidak menarik mobilnya, kan ancamannya gitu. Kalau tidak dibayar hari ini, nanti malam kita tarik. Nah kita sih terus negosiasi supaya tidak terjadi hal yang sangat mengecewakan ini. Pastikan akan terjadi ya sedikit inilah gejolak gitu ya. Karena pasti ada jeda, kan kita mintanya 24 jam ada di sana standby gitu. Walaupun tidak akan hidup 24 ada istirahatnya kan, apalagi atlet kan harus istirahat. Betul. Tetapi mereka harus siap memfasilitasi itu. Nah, jadi ada jeda itu sangat kritis Pak pada saat itu. Jadi kita ambil keputusan melalui izin dari Pak Wali, Pak Sekda, sampai ini kita meminta kepada seluruh kepala dinas untuk meminjamkan kendaraan dinasnya, dan itu perlu proses Pak. Ternyata malam kita telepon satu persatu, kemudian proses pengirimannya kan perlu waktu. Pada saat si penyedia jasa itu ternyata betul-betul menjatuhkan sanksinya kepada kita pada saat termin 1 tidak kita bayar gitu ya, karena di luar kontrak yang sudah ditandatangani. Mereka menarik semua, kita proses peminjaman itu kan tiba-tiba Pak, penyediaan sopirnya, mobilnya, dicek dulu mobilnya apakah layak atau tidak, kan nggak layak Pak, kita juga atau ada apa-apa Pak, proses pinjamnya, dan pada hari Sabtu baru itu menyebar. Nah itulah ada proses keterlambatan karena ada proses peminjaman mobil, kemudian walaupun dengan cepat pada saat itu, alhamdulillah para kepala dinas, dukungan Pak Wali, Pak Sekda itu sangat mendukung seluruh kepala dinas, bahkan mobil-mobil asisten pun semua keluar. Jadi pada saat itu yang di kantor itu hanya mobil operasional yang memang wajib ada gitu ya. Kemudian mobil-mobil pribadi kepala dinas. Gitu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur atas dukungan teman-teman, karena kalau ada apa-apa kan dinas juga yang disalahkan gitu. Nah, tapi memang ada jeda waktu, ada kekosongan. Jadi pada saat teman anak buahnya Pak Dedi ini harus berangkat, nyamperin mau ojeknya wayang aja gitu. Tapi itu bagian dari dinamika ya Pak. Iya. Dinamika pada saat kita ingin normatif gitu ya, peraturan ya kita harus normatif, karena ya Inggris juga seperti ini, ada risiko. Jadi ada jeda itu karena itu Pak. Kita tidak berharap mereka ancaman mereka dipenuhi gitu sebetulnya. Ya kita mohon-mohon dan sebagainya, ternyata tetap ya sudah. Berarti pada saat saya sampai jam 11 malam itu sampai jam 12 ngatur mobil, dan pagi-paginya harus memberangkatkan. Bahkan ada yang berangkat jam 12 malam pada saat itu 2 mobil ke Tasik, karena subuh harus sudah di venue air modeling. Nah, bagaimana rumitnya kita mengatur ini jam berapa mobil mana yang berangkat duluan, yang supirnya sudah ada. Itu bukan, tapi teman-teman saya jelaskan lah, karena itu bagian dari pengalaman kami pada saat itu, hanya pasti akan berimplikasi terhadap fasilitasi teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara kita yang sedang berjuang pada saat itu. Ya ada ketidaknyamanan lah sedikit gitu ya. Ya itu mah resiko yang kita hadapi, tapi alhamdulillah saya juga bersyukur semuanya sudah berjalan, maupun ada saja ya. Tapi masih bisa terselesaikan. Ada makan gitu ya. Ada yang nggak suka nasi, ada yang pakai roti. Beda-beda. Beda. Bayangkan ada 510 orang yang berangkat ini, dan kita harus masing-masing orang kan beda-beda ya, seleranya beda-beda. Ada yang nggak mau pakai Hi-S, pengennya Innova dan sebagainya. Itulah biasa lah itu mah jadi. Oke, Pak Kadis, mungkin ada lagi undang-undang yang harus disampaikan. Saya pikir karena dalam title-nya polemik, yaitu polemik, tapi mungkin ada satu harapan dari kami yang mewakili penggiat olahraga. Kalau bisa pemerintah ini bisa membuat sebuah regulasi di ekstrakurikuler olahraga. Contoh, karena ini sekarang berkaitannya kan dengan ada istilah zonasi ya gitu kan. Terutama mungkin karena saya di olahraga yang sifatnya perorangan, Pak Hadis ya. Kalau saja umpamanya di SD ini kegiatan ekstrakurikuler olahraganya itu adalah A, B, C, D, terus nyambung ke SMP-nya itu yang sesuai dengan zonasi ABCD juga. Begitu juga ke SMA-nya, gitu kan. Jangan sampai kan begini contoh. Yang ada sekarang ini di setiap sekolah ekstrakurikuler olahraganya atau olahraga yang disampaikan itu beraneka ragam dan asal hanya
asal have fun we gitu kan. Ya. Renang, brem kan itu padahal naon anu ieu anu didapatkan gitu. Tapi kalau saja terjadi mapping, ada mapping gitu umpamanya, mungkin sedikit banyaknya akan kita selaku pelaku olahraga akan bisa lebih mudah mencari bibit-bibit atlet gitu. Karena ini saya berbicara di atlet perorangan, karena untuk perorangan jauh lebih memungkinkan untuk bisa meraih prestasi, dan juga dari sisi efisiensi lebih irit lah kalau perorangan dibandingkan dengan yang beregu kan begitu. Yang sampai saat ini kan tidak ada di setiap SD olahraganya gitu, renang, bulu tangkis, futsal, blak semua gitu kan. Tapi kalau saja ada mapping difokuskan di setiap zonasi, mungkin itu akan jauh lebih. Karena kan Cimahi ini sumber daya manusianya yang harus bersaing ya. Ya saya berharap berangkat dari penggiat olahraga ya dari sisi sumber daya manusia di bidang olahraganya mohon dibantu untuk bisa ditingkatkan begitu. Langsung saja. Jadi memang betul bahwa setiap yang namanya kita hidup ya selalu perlu ada regenerasinya. Betul. Baik ya pelaku seni, budaya, termasuk olahraga. Tentu saja pada saat masanya ada masanya Bapak tinggal jadi manajer asalnya jadi atlet dan jadi manajer kan gitu ya. Terus begitu seperti itu. Nah untuk pembibitan pun ini tentu saja menjadi perhatian kita, dan alhamdulillah kita sudah membentuk Bapopsi dan olahraga pelajar seluruh Indonesia yang ketuanya teman kami juga Kabin olahraga nih Pak RW. Oh selamat begitu. Nah jadi Bapopsi ini Bapopsi ya. Ada dukungan juga dari pemerintah untuk ya fasilitasi kegiatan, dan rencananya memang kami akan melakukan proses regenerasi ini melalui pembibitan teman-teman sekolah. Jadi Bapopsi ini karena memang sangat lekat dengan pendidikan ya Pak ya sekolah, walaupun kita tidak, kalau SMA kan pendidikannya di distrik provinsi, tapi untuk Bapopsi lintas karena ini olahraga. Jadi kita akan melibatkan atlet-atlet yang remaja ini sampai ke level SMA. Nah usulan Pak Diri tadi sangat bagus ya, dan terus mengingatkan kepada kita semua bahwa proses regenerasi pembibitan ini sangat perlu. Nah dalam pelaksanaannya memang saya juga sudah mengingatkan kepada teman-teman Bapopsi untuk terus ini dengan KONI Pak, koordinasi dengan KONI, karena KONI juga melakukan salah satu penasehat di kami, pembina penasehat gitu ya kepada Bapopsi, dan Bapopsi ini bagian dari fungsional, organisasi fungsional. Itu bagian yang tidak terlepaskan. Jadi bagaimana kita meningkatkan komunikasi, koordinasi antara Bapopsi dengan KONI. Jadi pada saat nanti Juni rencana kita ada Popda tingkat Kota Cimahi, dan teman-teman KONI di KONI yang cowok-cowok sudah bisa melihat nih kira-kira mana yang bagus kita ambil dan sebagainya gitu ya. Nah dan ternyata berdasarkan hasil data yang ada itu pada saat Popda beberapa tahun yang lalu kita tuh 6 besar di Jawa Barat. Jadi 6 besar. Nah saya minta ke teman-teman bisa 3 besar atau gitu. Nanti tahun Popda ya. Popilda nanti ya, ada Popilda. Nah sekarang ada seleksinya dulu, dan ini merupakan sebuah ajang pembibitan bulan Juni Pak rencana. Kita sedang proses konsolidasi lah dengan teman-teman di Bapopsi. Nanti setuju saya kalau memang kalau perlu ada zonasi yang spesifik ya. Ya misalnya nanti juga beberapa cabur saja memang. Dan kemudian memang kita ada UPL kita adalah membentuk pusat pendidikan latihan ya sekolah. Jadi sekolah olahraga Pak. Sekolah olahraga. Jadi sekolah olahraga jadi fokus gitu. Walaupun tetap belajarnya ada, tapi ada ekstrakurikuler olahraganya. Nah itu yang harusnya memang kita bentuk, dan itu perlu koordinasi dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Kalau di level SMA mungkin dengan dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan juga bagian dari Bapopsi juga. Dan mudah-mudahan ini proses pembibitan ini lebih fokus. Jadi pada intinya ya secara ini kita udah track gitu, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan ini, dan dukungan anggaran Pak gitu ya. Betul. Nah, anggaran juga yang mudah-mudahan tidak selalu membebankan kepada APBD, karena APBD kita terbatas. Kita bisa koordinasi kerjasama dengan pihak swasta, dengan mungkin ada BUMN di sini. Alhamdulillah juga dari pihak TNI kan sudah menyediakan fasilitas-fasilitasnya ya untuk kegiatan olahraga, kemitraan dengan kami pemerintah kota dengan pihak TNI juga ini sebagai modal aset kita untuk kita tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Gitu. Betul, itu satu harapan saya, itu mohon ditingkatkan Pak. Ya, karena memang Cimahi ini penuh dengan pusdik, ya ini kota militer dan pusdik ini semuanya ada di kita. Itu di Disjas ini yang jadi tentara itu atlet-atlet semua Pak.
di Disjas. Nah, yang saya sayangkan kenapa yang dulunya aktif jadi atlet dan ayeuna ngan tinggal bebersih, bisa sapu dan segala macam. Aduh, kok nggak di ini itu ya kita kalau saja mungkin ikatan emosional dan pusdiknya dengan ketua KONI mungkin atau dengan pemerintah akan lebih mudah. Karena mereka datang dari berbagai kota, kabupaten, bahkan provinsi yang juara-juara itu. Dan atlet itu bisa ikut PON, Pak? Betul, Atlet harusnya, ya. betul. Ya, bisa. Oke, betul. itu kita bahas. Siap. Lain waktu. Satu lagi pertanyaan Pak Haji. Berapa yang sudah digelontorkan untuk bonus 4,1 miliar untuk dua ini ya, Warprop sama Peparda, sorry ya. Peparda, ya. Jadi untuk yang KONI sama NPCI. Jadi sekaligus NPCI duluan Pak dicairkan karena lebih komplit cepat ininya proses administrasinya kan harus ada SPP. Kita foto satu-satu Pak. Yang tanda tangan bisi beda gitu. Misalnya gitu ya terdaftar A datang si B kan mungkin jadi masalah. Bisa di cross check ku pemeriksa, dicek benar Pak Dede nalemang. Iya. Jadi kita istilahnya lebih kehati-hatian, prinsip hati-hatian, prinsip yang kita berusaha lah seminimal mungkin mengurangi mengurangi Kehilapan. apalagi ini kan menyangkut uang, takutnya ada kekurangan. Oke. Ya, siap. Mungkin obrolan sampai sini cukup. Apa yang Terima menjadi kasih. unek-unek dari para penggiat sudah terjawab. Mendapat jawaban yang positif dari Kadisbud Parpora. Inti nama kita Ya. satu visi satu misi. Iya. Hanya beda posisi Iya. saja. Beda posisi. Bisa bersalaman, Pak? Siap. Ya. Situasi kondusif. Siap, Pak. Nuhun Kang, Oke. difasilitasi. Ya. Mohon Kang Oke, undangannya. cukup. Terima kasih. Cukup, alhamdulillah, terima kasih. Cukup. Ya. Sahabat KKJ Channel, demikianlah obrolan singkat kami dengan Disbud Parpora langsung dengan kepala dinasnya bersama dengan penggiat olahraga yang selama ini banyak unek-unek yang akan terlampiaskan bahkan akan turun ke jalan, tapi dengan pertemuan saat siang hari ini mendapatkan solusi yang sangat tepat sehingga Cimahi tetap kondusif. Amin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pertemuan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.